Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cika Lara sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah UMKM BITMI Oreo kami ditunjukkan untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah digital bisnis berbasis web. Tanpa berlama-lama, kami persilakan kepada materi pertama di, untuk mempresentasikan materinya. Baik, di bab satu ini ada latar belakang. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penyerap tenaga kerja, dan pendorong pemerataan pendapatan. Perubahan gaya hidup, khususnya generasi muda, membuka peluang besar bagi UMKM kuliner untuk berinovasi melalui produk yang praktis, menarik, dan berorientasi pada citra merek. Bitmi Oreo merupakan contoh UMKM kuliner yang memanfaatkan inovasi produk berbahan Oreo serta pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing. Namun, usaha ini juga menghadapi tantangan seperti pesaing pasar, keterbatasan modal, dan pengelolaan manajemen. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan usaha yang tepat agar UMKM seperti Bitmi Oreo dapat berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun rumusan masalah di antaranya yaitu satu, bagaimana penerapan konsep manajemen dan kewirausahaan pada UMKM Bitmi Oreo dalam menjalankan kegiatan usahanya. Yang kedua, bagaimana strategi pengelolaan usaha dan pemasaran yang diterapkan oleh UMKM Bitmi Oreo dalam menghadapi persaingan di bidang makanan ringan. Yang ketiga, bagaimana makalah ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan strategis bagi pengembangan dan keberlanjutan UMKM Bitmi Oreo ke depannya. Selanjutnya, ada tujuan penelitian yang ke satu, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep manajemen dan kewirausahaan pada UMKM Bitmi Oreo dalam menjalankan kegiatan usahanya. Yang kedua, mengembangkan usaha kuliner skala UMKM agar mampu bersaing di pasar lokal. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan UMKM sebagai bagian dari penguatan perekonomian masyarakat. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Maka ini membantu mahasiswa memahami penerapan teori manajemen, kewirausahaan, dan pemasaran dalam praktik nyata UMKM, khususnya pada usaha Bitmi Oreo. Yang kedua, makalah ini memberikan gambaran nyata mengenai pengelolaan usaha UMKM di bidang makanan ringan, mulai dari pengembangan produk hingga strategi pemasaran yang dapat dijadikan referensi bagi pelaku UMKM lainnya. Yang ketiga, makalah ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan strategis bagi UMKM Bitmi Oreo dalam meningkatkan daya saing dan berkelanjutan ke usaha ke depannya. Selanjutnya, Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya. Silakan. Baik, selanjutnya ada deskripsi produk. Pertama, Bitme Oreo merupakan UMKM di bidang kuliner yang menawarkan camilan manis berbahan dasar biskuit Oreo dengan konsep dessert kekinian. Produk ini dikembangkan dengan mengutamakan cita rasa, kualitas bahan, dan tampilan yang menarik. Bitme Oreo juga memiliki tagline, yaitu Bitme Oreo sekali coba susah move on, yang bertujuan membangun emosional branding dan mendorong loyalitas konsumen. Varian produknya beragam, seperti dessert cup Oreo, Oreo coklat lumer, dan Oreo dengan berbagai topping. Dari sisi pemasaran, Bitme Oreo memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan secara digital. Selanjutnya, ada karakteristik produk. Karakteristik produk Bitme Oreo yaitu memiliki rasa manis yang seimbang dengan tekstur renyah dan lembut. Produk dibuat dari bahan berkualitas seperti Oreo, coklat, susu, dan topping tambahan, serta diproses secara higienis. Keunggulan utama produk ini terletak pada inovasi olahan Oreo yang mengikuti tren, kemasan yang praktis dan estetik, harga yang terjangkau, serta pemasaran digital yang aktif.
Selanjutnya ada target pasar. Target pasar Bit Me Oreo mencakup konsumen usia sekitar 10 hingga 45 tahun, terutama remaja dan dewasa muda yang menyukai camilan manis dan produk kekinian. Target pasar tidak dibedakan berdasarkan gender dan difokuskan pada wilayah perkotaan maupun pinggiran kota. Secara psikografis, konsumen Bit Me Oreo cenderung menyukai produk dengan tampilan menarik, harga terjangkau, dan sering melakukan pembelian impulsif, baik untuk konsumsi pribadi maupun dibagikan kepada orang lain. Selanjutnya ada analisis kelebihan dan kekurangan produk. Berdasarkan analisis kelebihan dan kekurangan, Bit Me Oreo memiliki kekuatan pada inovasi produk, rasa yang familiar, harga terjangkau, serta tampilan yang menarik untuk promosi digital. Namun, kelemahannya terletak pada daya tahan produk yang terbatas dan kapasitas produksi yang masih kecil. Peluang Bit Me Oreo cukup besar karena tren camilan kreatif dan dukungan digital marketing. Sementara ancamannya berasal dari persaingan produk sejenis dan perubahan selera konsumen. Selanjutnya, Baik, untuk materi selanjutnya yaitu di bab 3 membahas strategi konten iklan Bit Me Oreo yang difokuskan pada pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi utama. Tujuan konten iklan adalah meningkatkan brand awareness, memberikan edukasi produk kepada konsumen, membangun engagement, serta mendorong minat beli hingga keputusan pembelian. Konten dirancang agar komunikasi persuasif dan sesuai dengan karakter audiens digital. Konsep kreatif konten mengusung tema camilan manis yang bikin mood naik dengan menonjolkan visual produk yang menarik, warna cerah, dan suasana santai. Pesan utama yang disampaikan adalah Bitui Oreo sebagai camilan kekinian berbahan dasar Oreo yang lezat, terjangkau, dan cocok untuk beraktivitas. Setiap konten dilengkapi dengan call on action untuk mendorong pembelian dan interaksi konsumen. Media yang digunakan meliputi TikTok, Instagram, dan Facebook. TikTok dimanfaatkan untuk konten video pendek yang mengikuti tren guna menjangkau Gen Z dan milenial. Instagram berfungsi sebagai etalase visual dan sarana membangun citra merek, sedangkan Facebook digunakan untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta mendukung promosi berbasis komunitas dan iklan tertarget. Pada bab ini juga menampilkan contoh naskah iklan, caption, media sosial, dan konsep visual iklan yang dirancang inovatif dan menarik, serta secara keseluruhan pada materi ini menegaskan bahwa strategi konten iklan Bit Me Oreo disusun secara terencana dan kreatif untuk memperkuat citra merek serta meningkatkan daya tarik produk di media sosial. Untuk selanjutnya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada data jadwal konten. Jadwal publikasi konten dilaksanakan secara rutin mulai dari 18 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026 dengan memanfaatkan tiga platform utama yaitu Instagram, TikTok, dan Facebook. Publikasi dilakukan setiap hari dengan pembagian platform yang bergantian. Yang selanjutnya ada frekuensi dan durasi konten. Frekuensi konten Bitme Oreo dilakukan 1 sampai 2 kali per hari pada jam aktif audiens agar brand tetap terlihat tanpa menimbulkan kejenuhan. Strategi ini bertujuan meningkatkan interaksi dan kedekatan dengan konsumen. Konten video pendek di Instagram, Reels, TikTok, dan Facebook disajikan dengan durasi singkat agar mudah dikonsumsi, sedangkan foto dan story dibuat ringkas dengan visual menarik. Bitme Oreo dengan menggunakan sekitar 3 story per hari berisi produk, promo, dan testimoni untuk menjaga engagement dan meningkatkan minat pembeli. Selanjutnya ada alat dan metode penjadwalan.
terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada Meta Business Suite di Instagram dan Facebook. Yang kedua ada Buffer, digunakan sebagai alat bantu penjadwalan konten lintas platform, khususnya untuk Instagram dan Facebook. Yang ketiga ada Hootsuite, digunakan untuk membantu menjadwalkan dan pemantauan konten promosi Bitme Oreo pada beberapa platform media sosial secara bersamaan. Selanjutnya ada metode penjadwalan konten. Metode penjadwalan konten ada beberapa, terutama ada menentukan jenis konten yang akan dipublikasikan, seperti konten promosi produk, konten edukasi, dan konten interaktif. Yang kedua ada penyusunan kalender konten mingguan atau bulanan untuk TikTok, Instagram, dan Facebook. Yang ketiga ada penyesuaian waktu unggah berdasarkan karakteristik audiens pada masing-masing platform. Yang keempat ada menggunakan Meta Business Suite, Buffer, dan Hootsuite untuk menjadwalkan konten Instagram dan Facebook. Yang kelima ada mengunggah konten TikTok secara manual dan melalui fitur bawaan platform. Yang ke yang keenam ada melakukan evaluasi performa konten berdasarkan data insight dan engagement yang diperoleh. Yang terakhir ada dengan penerapan alat dan metode penjadwalan yang tepat, kegiatan promosi Bitme Oreo di media sosial dapat berjalan secara konsisten, terencana, dan efektif dalam meningkatkan kesadaran merek serta minat pembeli konsumen. Kita masuk langsung ke kesimpulan. Bitme Oreo merupakan produk makanan yang dikembangkan dengan konsep kreatif dan inovatif yang menyesuaikan diri dengan tren serta preferensi konsumen masa kini dengan mengusung cita rasa yang familiar dan disukai banyak kalangan. Bitme Oreo mampu menghadirkan nilai tambah melalui varian menu, tampilan produk yang menarik, serta pengalaman konsumsi yang berbeda dari produk sejenis. Secara keseluruhan, Bitme Oreo memiliki potensi yang kuat untuk berkembang di tengah persaing industri makanan dengan konsistensi kualitas produk, inovasi berkelanjutan, serta strategi pemasaran digital yang terencana. Bitme Oreo tidak hanya berpeluang meningkatkan minat beli dan loyalitas pelanggan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai brand yang diminati dan mudah diingat oleh konsumen. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu presentasi tersebut. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.